Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ubay Mesa. Di sini dari Prodi Manajemen kelas pagi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman MPDI. Di sini saya akan membahas 4 subbab, yaitu pengertian ibadah dalam berbagai perspektif, macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi, hakikat ibadah, hikmah yang dapat kita ambil dari perintah ibadah. Masuk ke bab pertama, yaitu pengertian ibadah dalam berbagai perspektif. Secara etimologis, kata ibadah merupakan bentuk masdar dari kata-kata abada yang tersusun dari huruf ain, ba, dan dal. Arti dari kata tersebut mempunyai dua makna pokok yang kelihatan bertentangan atau bertolak belakang. Pertama, mengandung pengertian lin wa zul, yakni kelemahan dan kerendahan. Kedua, mengandung pengertian syiddat wa kilas, yakni kekerasan dan kekasaran. 2. Menurut Haji Abdul Mu'in Salim menjelaskan bahwa dari makna pertama diperoleh kata abd yang memiliki makna mamluk dan mempunyai bentuk jamak abid dan ibad. Bentuk pertama menunjukkan makna budak-budak dan yang kedua untuk makna hamba-hamba Tuhan. Dari makna terakhir inilah bersumber kata abada, yabudu, ibadatan yang secara leksikal bermakna tunduk, merendahkan dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah. Sejalan dengan pengertian tersebut, 3. Perspektif ulama tauhid mengartikan ibadah dengan mengesahkan Allah, mentakzimkannya dengan sepenuh-penuhnya takzim, serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadanya, menyembah Allah sendiri. 4. Perspektif ulama akhlak mengartikan ibadah dengan mengerjakan segala taat badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat. 5. Perspektif ulama tasawuf mengartikan ibadah dengan seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya. 6. Perspektif ulama fikih mengartikan ibadah dengan segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. B. Macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Jadi segi ruang lingkupnya, ibadah khasah yaitu ibadah yang ketentuan dan caranya pelaksanaannya secara khusus sudah ditetapkan oleh nas, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. 2. Ibadah ammah, yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang baik dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, seperti makan dan minum, bekerja, amar ma'ruf, nahi mungkar, berlaku adil, berbuat baik kepada orang lain, dan sebagainya. Dari segi bentuk dan sifat-sifatnya, 1. Ibadah yang berupa perkataan dan ucapan lidah seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, taslim, doa, membaca hamdalah oleh orang bersin, tashmid, menyahuti orang yang bersin, dan sebagainya. 2. Ibadah-ibadah berupa perbuatan seperti menolong orang yang karam atau tenggelam, jihad di jalan Allah, membela diri dari gangguan, menyelenggarakan mayat dan mandi. 3. Ibadah-ibadah berupa menahan diri dari mengerjakan suatu pekerjaan. Termasuk dalam ibadah ini adalah ibadah puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang merusak puasa. 4. Ibadah-ibadah yang terdiri dari melakukan dan menahan diri dari sesuatu perbuatan seperti i'tikaf, duduk di rumah Allah, serta menahan diri dari ijma dan mubasyarah, bergaul dengan istri.
kelima, ibadah-ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya dan memaafkan kesalahan dari orang yang bersalah dan memerdekakan budak serta kafarat. 6. Ibadah-ibadah yang meliputi perkataan, pekerjaan, khusyuk, menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir dan batin dari yang diperintahkan kita menghadapinya seperti sholat. Dari segi sifat, waktu, keadaan, dan rukunnya. 1. Ada muadok, yakni ibadah yang dikerjakan dalam waktu yang ditetapkan syara. 2. Makti, yaitu ibadah yang dikerjakan sesudah keluar waktu yang ditetapkan syara. 3. Muad, yaitu ibadah yang diulang sekali lagi dalam waktunya untuk menambah kesempurnaan. 4. Mutlak, yaitu ibadah yang tidak dikaitkan waktunya oleh syara dengan sesuatu yang terbatas seperti membayar kafarat sebagai hukum bagi pelanggar sumpah. Masuk ke C, hakikat ibadah. Ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. 2. Melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan rendahan diri kepada Allah. 3. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hakikat ibadah sebagai cinta. Yang keempat, yang kelima, jihad di jalan Allah. Yang keenam, takut. Maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah. Masuk ke bagian 4, yaitu hikmah adanya ibadah. Pertama, hikmah yang dapat kita ambil adalah tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah, menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Kedua, memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan hati dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. 4. Berjiwa sosial. Yang kelima, tidak kikir atau pelit. Kesimpulannya, ibadah merupakan seluruh aspek kehidupan, tidak terbatas pada saat-saat singkat yang diisi dengan cara-cara tertentu. Suatu ibadah mempunyai nilai yaitu jalan hidup dan seluruh aspek kehidupan dan merupakan tingkah laku, tindak tanduk, pikiran dan perasaan semata-mata untuk Allah yang dibangun dengan suatu sistem yang jelas, yang di dalamnya terlihat segala yang pantas dan tidak pantas terjadi. Secara garis besar ialah dibagi menjadi dua. Ibadah murni, mahdoh, adalah suatu rangkaian aktivitas ibadah yang dilakukan Allah dan bentuk aktivitas tersebut telah dicontohkan oleh Rasulnya, serta terlaksana atau tidaknya sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran teologis dari masing-masing individu. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dan bila ada kekurangan, kelebihan atau tidak tepatan saya dalam memberikan materi, mohon dimaafkan. Saya tutup video pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.